jadi lebih memahami lebih dalam lagi. Ya, jadi sekarang ini peningkatan kita semakin tinggi, apalagi di Pubar. Sekarang di rumah sakit itu setiap hari ada yang mati gara-gara corona. Makanya sekarang udah full di rumah sakit. Ya, jadi saya akan menjelaskan yang intinya ya tentang coronavirus. Ya, pertama-tama itu pengertian dari corona itu dia COVID ya, penyakitnya itu menyerang saluran nafas. Ya, gejala seperti dia menyerang seperti kita ada batuk, pilek, sesak. Ya, dapat menyebabkan kematian. Ingat ya, gejala paling utama itu pada hari pertama sama hari ketiga itu dia gejala ringan. Dia nggak ada terasa apa-apa, kita seperti kelelahan. Ya. Baru pada hari keempat sampai ke hari ketujuh dia itu mulai ada gejala seperti nyeri nelan, udah mulai batuk, ya, udah mulai pilek, ya, baru udah mengarah diare juga, dan mengurangi berat badan. Kalau kita pada hari keempat sama hari ketujuh itu hilang penciuman anosmia, kok dibilang itu udah mulai kita kalau medisnya itu udah positif, kalau kita bilang udah ada hilang penciuman. Ya, pada hari ketujuh itu udah mulai agak sesak. Ya, itu udah sesak itu kita langsung ke medis, jangan dilama-lama. Kalau terlambat pertolongan, terus terang saya bilang itu bisa kematian. Ya, hari ke-8 itu yang parah. Ya, jadi gejala COVID ini jangan dibuat kita termakan hoax yang di luar lah. Kan banyak hoax dibilang nggak percaya sama COVID itu lucid, saya bilang itu hati-hati. Ya, penularannya itu kita melalui air liur ya, droplet. Misalnya akan ada orang tanpa gejala, ya, ada gejala tanpa gejala dia tapi positif, OTG namanya, orang tanpa gejala. Itu makanya setiap orang itu disuruh pakai masker, ya, supaya tidak mengenai ke kita air liurnya itu, ya, itu penularannya. Baru cara mencegahnya, pertama itu makanya protokol pemerintah itu harus memakai masker. Ya, masker itu kalau bisa dilapis dua, masker medis satu sama masker kain satu. Ya, baru yang kedua cuci tangan. Cuci tangan itu menggunakan air yang mengalir, jangan air seperti biasa. Kalaupun misalnya nggak ada air, pakai hand sanitizer, udah banyak yang jual. Ya, tapi paling bagus itu pakai air. Dia pakai sabun, air. Yang ketiga, menjauhi kerumunan. Bisa ya? Menjauhi kerumunan, kalau misalnya ada kerumunan, kalau kita bisa menjauhi. Ya, ketiga, mengurangi mobilitas. Mengurangi mobilitas itu kita, misalnya kita ada kerja di rumah, kalau perlu kemana-mana, ya. Baru kalau bisa ini COVID ini kan semakin lama gunung rampanya semakin meningkat. Jadi Bapak Ibu kalau seperti ada komorbidnya, komorbid itu seperti ada penyakit jantung, gula, ya, hipertensi, hati-hati, itu gampang. Ya, itu sekian dari saya. Ada yang mau dipertanyakan tentang COVID? Ada Bapak Ibu? Saya sudah vaksin, apakah saya bakalan terkena COVID lagi? Kalau masalah vaksin ini kan sekarang banyak orang menanyakan, kok kenapa sih kita vaksin supaya untuk mencegah COVID? Tapi kalau vaksin ini bisa kena lagi, tapi kan imun kita udah dinaikkan melalui vaksin ini. Tapi gejalanya ringan aja, nggak memperberat. Kalau nggak vaksin, itu akan memperburuk keadaan. Ya, dia menyerang pernapasan kita tertutup seperti ada air, bercair atau udara, jadi kita susah bernapas. Itu COVID ini bahaya. Banyak kok keluarga saya juga ada yang mati, bukan main-main saya bilang. Banyak yang mati gara-gara ini. Ada yang walaupun sudah divaksin itu gejalanya. Ya Pak? Sudah divaksin jadi yang dibilang itu yang gejalanya. Bukan Pak, kalau masalah vaksinnya itu gini, bukan masalah gejalanya. Vaksin itu kan misalnya kita udah vaksin, itu gejalanya kan itu paling yang dari efek dari vaksinnya, bukan gejala yang itu. Kalaupun kita kena COVID, gejala ringan aja seperti batuk pilek biasa, demam biasa, dia nggak memperburuk. Itu maksudnya. Makanya orang pemerintah menyuruh kita supaya vaksin. Ya, nggak main-main. Pemerintah itu benar saya bilang.
Makanya kalau ada hoax dibilang vaksin itu percuma, jangan mau dengar. Aku telepon sama Ya, kapan kita lepas dari COVID ini? Nggak akan selesai-selesai, saya bilang sampai kapan pun nggak akan selesai. Yang kita takutkan itu anak-anak. Anak-anak soalnya nggak akan ngerti. Misalnya dia sesak, nggak tahu juga dia. Nyeri di mana juga nggak tahu. Lebih susah anak-anak. Sekarang bukan menyerang orang tua aja, anak-anak juga diserang. Umur-umur 18 tahun ke atas juga, 18 tahun ke bawah juga diserang. Banyak kok, ada juga sepupu saya meninggal gara-gara COVID. Dia umurnya paling berapa? Di bawah 30. Nggak ada komorbid, nggak ada. Terlambat pertolongan. Itu dia. Makanya di rumah sakit ini udah full ini. Ruangan isolasi untuk COVID ini udah full. Oksigen kita juga kurang. Ya, jadi kita menaikkan tubuh itu harus makan bergizi. Ingat ya, makan bergizi, berjemur. Ya. Bisa ya, protokol kesehatan kalaupun kita pakai masker, kita keluar tuh jangan kita pegang muka dulu. Cuci tangan dulu baru bisa buka masker. Ingat Pak ya, kebersihan paling utama. Ya. Ada pertanyaan lain? Terus kita ngetahuin kalau kita kena COVID itu dari mana, Bu? Kalau kita mengetahui kita COVID itu gini, misalnya kita demam, ya, batuk pilek. Kalau cuma 3 hari itu belum tentu kita COVID juga, ya. Kita lihat juga misalnya kita ada kontak langsung sama yang positif, itu wajib diceritakan ke tempat puskesmas terdekat ya. Baru kalau misalnya kita demam selama 3 hari 4 hari, nggak turun-turun demamnya, lebih bagus kita periksa ke tempat puskesmas terdekat ya. Jangan lama-lama, telat sedikit aja bisa menyebabkan kematian. Ya, ngerti Bapak Ibu ya? Ya, jangan lama, kalau misalnya ada keluhan pun nggak apa-apa, berobat aja. Jangan ditahan-tahan rumah, jangan dengar hoax, kata cuma batuk pilek, bisa kita sendiri kok, nggak usah makan obat. Jangan, tuh banyak yang saya dengar itu hoax seperti itu. Ya jangan termakan media lah. Bisa Bapak Ibu ya? Ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Jadi saya ini kan pernah demam ya. Waktu 1 hari lewat. Nah, jadi dari perut itu terasa sakit. Ya. Nah, jadi buang air besarnya selalu muncrat. Nah, sakit kepala juga. Jadi itu barulah hari kemarin sampai dengan hari ini yang tidak demam lagi. Itu makanya saya Pak, kalau misalnya kan saya bilang tadi itu kalau demam dia terus menerus nggak turun, misalnya 38, dia malah naik bukan turun. Kita makan obat demam juga nggak turun juga, itu waspada. Kalau Bapak seperti demam itu mencret cuma beberapa hari itu saja, satu lambungnya bermasalah, pencernaan juga bermasalah. Ya, yang penting protokol kesehatan yang paling utama. Ya, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Ada? Ya Pak. Terus sakit kepala sama napas, tak napas aja ya. Kalau itu malam nggak mau tidur. ada riwayat penyakit asmanya? Asma atau sama Ada riwayat asma nggak? Nggak ada ya. Mahnya ada? ada mahnya. Itu udah mulai kapan? Ya kok mulai sekolah. Selama Satu bulan. Kalau COVID itu nggak sampai 1 bulan, dia kerjanya itu satu, lihat aja peningkatan dari hari pertama sampai hari ke-7. Ya, ke 89 udah parah. Bapak mungkin masuk rumah sakit kalau 89, itu 1 bulan bukan berarti COVID. Ya, berarti bisa lagi lambung juga bisa buat sesak. Ya, bisa Pak ya? Ngerti ya? Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Udah pada ngerti ya? Udah, saya akhiri ya. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf ya. Nah, terima kasih.